Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas prospek dari pemangkasan suku bunga The Fed dan sentimen positif untuk market saham IHSG. Apakah sudah waktunya kita memborong saham BBRI dan juga saham Big Banks lainnya? Lalu kita beli di harga berapa? Nah, kita akan bahas semua pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk IHSG. Di 5 hari terakhir IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan, naik 3,84% dan hari ini close di 7.196 per lembar sahamnya. Kita melihat juga memang sentimen positif ya dari kenaikan IHSG ini didukung dari sentimen positif dari global, di mana titik terang The Fed menjadi katalis positif ya sehingga IHSG hari ini berhasil menguat. IHSG pada perdagangan hari ini Rabu 3 Juli 2024 berpotensi bergerak di zona hijau. Nah, karena ini beritanya adalah di pagi hari ya, dan kita melihat memang IHSG hari ini juga naik kembali. Sentimen positif datang dari keyakinan penuh dan juga harapan market atau pasar terhadap sikap dovish yang ditunjukkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Kita melihat juga memang sentimen pada perdagangan hari ini utamanya datang dari global guys ya. Prospek dimulainya masa pemangkasan suku bunga acuan The Fed kian terbuka lebar setelah gubernur The Fed yaitu Jerome Powell memberikan sinyal positif bahwa Amerika Serikat tepat kembali ke jalur disinflasi atau dalam istilah lainnya tingkat inflasi sudah mulai turun. Pejabat The Fed, suku bunga bisa turun jika inflasi terkendali. Lalu dari The Fed juga inflasi turun, tapi belum waktunya turunkan suku bunga. Nah, jadi dari pemaparan The Fed dan pejabat-pejabat The Fed ya guys ya terkait suku bunga, memang kemarin The Fed ini kan dia menahan suku bunganya di angka tinggi ya guys ya karena inflasinya juga masih tinggi. Nah, ketika inflasinya sudah mulai turun, maka tanda-tanda untuk pemangkasan suku bunga ini mulai terbuka lebar. Potensi untuk market yang memiliki resiko besar seperti saham dan juga kripto itu akan naik lagi. Apalagi untuk market Bitcoin dan kripto ada isu buran dan juga alt season ya guys ya. Jadi untuk altcoin season ini juga memang menunggu untuk pemangkasan dari The Fed ya guys ya, pemangkasan suku bunga tentunya. Nah, jadi kita pun berharap sebenarnya pemangkasan suku bunga ini akan kapan sih terjadinya gitu ya. Harapan kita untuk pemangkasan suku bunga The Fed ini terjadi di bulan Agustus, September, dan juga Oktober. Ya, jadi hanya tinggal menunggu waktu aja sebenarnya gitu guys ya. Dan ini sebenarnya menjadi peluang untuk kita ya guys ya di 3 bulanan ini untuk kita bisa mencicil saham BBRI dan juga saham lainnya yang memang sedang terdiskon secara valuasi yang kinerjanya juga sebenarnya masih bagus gitu guys ya. Lalu sentimen positif juga datang terhadap saham BRI. Ya guys ya, untuk BBRI, ternyata Bank BRI mendapatkan penghargaan internasional di bulan Juni 2024. Nah, kita akan coba sebutkan ya satu persatu. Yang pertama, Forbes kembali nobatkan BRI sebagai perusahaan terbesar di Indonesia dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2024 ya. Sorry, kita coba narasinya agak sedikit ini ya. Forbes kembali nobatkan BRI sebagai perusahaan terbesar di Indonesia dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2024 ini gitu guys ya. Jadi konotasi kalimatnya tadi kurang pas ya. Ya teman-teman bisa baca-baca di sini ya bahwa BRI adalah perusahaan terbesar juga gitu guys ya, perusahaan yang sangat besar tentunya. Yang kedua, BRI jadi institusi keuangan nomor 1 di Indonesia dan peringkat 4 di Asia Tenggara dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 ya. Teman-teman juga bisa baca di sini melalui Bloomberg Technos. Lalu yang ketiga, Direktur Utama BRI Sunarso dinobatkan sebagai the best CEO. BRI borong 11 penghargaan internasional dari Finance Asia. Lalu yang selanjutnya tidak disebutkan lagi guys ya, tapi katanya ada 11 penghargaan internasional yang didapatkan oleh BRI dari Finance Asia seperti itu. Nah, sebenarnya sentimen-sentimen positif seperti ini ya bisa menambah ya bahan bakar untuk BRI bisa kembali naik karena kita ketahui bersama bahwa Bank BRI ini saham BBRI-nya itu memang menjadi saham big banks yang penurunannya itu paling dalam. Kalau misal kita bandingkan dengan BNI, ya, Bank Mandiri dan juga BCA. Yang turunnya paling dalam yang pertama adalah BRI, lalu disusul oleh Bank BNI atau BBNI, lalu ada BMRI atau Bank Mandiri, dan terakhir adalah BBCA yang memang terpantau sudah mulai uptrend kembali gitu guys ya.
Lalu terkait dolar ya, IDR to dolar ya, ini sudah mulai menguat kembali ya, Rp16.370 per 1 USD-nya. Ini sebenarnya menjadi sentimen yang cukup positif juga untuk IHSG dan juga untuk ekonomi Indonesia seperti itu. Kita berharap memang tingkat inflasi turun dan kita pun berharap bahwa IDR ini juga bisa menguat terhadap US dollar seperti itu guys. Nah, kita mulai masuk ya ke dalam pembahasan saham BBRI. Untuk Bank BRI hari ini ada kenaikan tipis 0,66%, untuk area terendah hari ini di 4.560 dan harga closing di 4.600-an. Jadi untuk Bank BRI ya sebenarnya angka yang sangat bagus kalau misalkan kita bisa akumulasi di bawah 4.600-an gitu ya. Kalau misal dari sisi fundamental tidak perlu kita ragukan lagi lah ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa BBRI ini menjadi salah satu saham perbankan besar yang fundamentalnya sangat bagus ya, meskipun labanya pada kuartal 1 2024 mengalami kenaikan hanya sedikit saja. Tapi it's okay, kita berharap pada kuartal 2 nanti, dan memang kita sudah melihat potensinya bahwa kuartal 2 akan lebih baik lagi dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2024 ini guys ya. Jadi kalau misalkan labanya nanti naik, pasti harga saham BRI bisa langsung melesat dan uptrend kembali. Seperti itu guys. Kita akan langsung saja bahas ya, di harga berapa sih kita bisa mulai borong dan cicil BRI. Nah, kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman untuk melakukan dollar cost averaging ketika BRI-nya ada koreksi. Seperti yang tadi kita bahas juga di awal, di BRI ya, di saham BRI, bahwa BRI hari ini ke area low-nya di 4560. Jadi akumulasi BRI hari ini itu paling bagus adalah di bawah level 4.600, yaitu di 4560, 4570 menjadi area yang cukup menarik ya untuk akumulasi BBRI. Untuk BRI arahnya kemana nih ya? Arahnya kalau misalkan memang ada koreksi, teman-teman bisa tunggu di sekitar 4.400-an. Nah guys ya, dan kita pun berharap sebenarnya BRI kembali dulu nih ke level 4.400. Kita akan akumulasi ya BRI ini, baik itu averaging up atau averaging down ya, kita tidak masalah sebenarnya karena BRI ini kan masih di level yang cukup murah. Tapi kita usahakan untuk beli di bawah 4.700 ya, syukur-syukur di bawah 4.600 gitu guys ya. Nah, di area ini menjadi target pembelian kita ya. Untuk kedepannya kita akan melakukan dollar cost averaging atau cicil beli itu di 4.700 sampai 4.400-an. Nah, ini menjadi area beli untuk saham BBRI ya, ke depannya. Tapi kalau misalkan ada koreksi besok ya, kita cicil aja di koreksinya. Tapi kalau misalkan mulai naik kembali, mulai uptrend kembali ya, teman-teman mau nggak mau harus averaging up gitu ya. Untuk saham-saham yang sudah terkoreksi, lalu dia ada tanda bullish reversal, contohnya adalah BRI ini, tidak ada salahnya teman-teman averaging up. Kalau misalkan memang tidak dapat barang di harga bawah gitu guys ya, di 4.600, 4.700, bahkan sebenarnya sampai 4.800 pun ini masih oke untuk melakukan pembelian. Tapi kita usahakan untuk beli BRI di bawah 4.700-an gitu guys ya. Semisal BRI-nya nanti berfluktuasi ya, naik turun, kita tidak terlalu memperdulikan sebenarnya karena ini adalah saham bagus yang rutin bagi dividen. Nah, misal pergerakan BRI-nya seperti ini, dia sideways sebelum nanti akhirnya naik ke atas, ini juga sebenarnya menjadi peluang yang bagus untuk teman-teman beli di area bawahnya. Seperti itu, guys. Nah, ini menjadi area cicil beli kita, guys ya. 4.400 sampai 4.700-an. Nah, jika BRI ini dia sideways seperti ini ya, guys ya, dia turun. Ya, kita berharap sih turun dulu lah ke 4.400 agar nutup gap nih guys. Ini kan ada gap up ya, dia ada open gap up, lalu sideways ya di 4 hari terakhir. Kita berharap BRI bisa turun dulu ke 4.400 untuk menutup gap, lalu bisa naik lagi. Tapi dari historicalnya memang BRI ini kalau misalkan dia mau naik dan meninggalkan gap ya guys, ya, itu juga sebenarnya pernah terjadi. Ya, dia open gap up, lalu sideways, lalu naik lagi. Nah, kita mengantisipasi sebenarnya. Kalau misalkan sideways ya dan tidak turun ke 4.400, teman-teman boleh beli di range 4.700 sampai 4.600-an. Seperti itu ya. Karena ada potensi juga sesuai dengan historicalnya. Dia koreksi gap up lalu sideways naik lagi gitu guys. Jadi ya untuk BRI ini kita fleksibel lah, cukup fleksibel karena kita sudah melihat adanya sentimen yang cukup positif ya untuk saham BRI. Tapi lebih baik sebenarnya kita belinya buy on support. Nah, di sini guys. Sekitar 4.400 ya sampai
450 atau mungkin sampai di 4.500-an. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Kita masih dalam strategi yang cukup baik ya untuk akumulasi kembali saham BRI, untuk borong lagi saham BRI. Tapi kembali lagi ya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.